Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tim Alam Mistis kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini untuk syuting perdana kita, alhamdulillah kita lagi di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Di sini kita akan menguak sejarah Bukit Mendelem. Dan malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Desa Mendelem ini ada suatu bukit. Untuk masyarakat biasanya mengenalnya dengan nama Gunung Jimat. Di Gunung Jimat ini di bawah ada situs Panembahan Gunung Jimat. Lalu di atas di puncak ada petilasan makam. Di situ ada makam Rakai Panaraban dengan istrinya Dewi Skarmelati. ya, Terus di situ konon dulu waktu tahun 1960-an Insinyur Soekarno juga pernah naik ke atas. Dan masih banyak lagi di situ. Itu nggak cuma Rakai Panaraban, Dewi Skarmelati, ada juga untuk tokoh-tokoh spiritual yang berada di Gunung Jimat itu seperti Rakai Panaraban, Dewi Skarmelati, Mbah Sapu Jagat, petilasan Damar Wulan. Untuk yang di bawah di Panembahan itu ada Nyai Rantansari petilasannya. Untuk sekilas untuk kenapa dikatakan Desa Mendelem itu berasal dari kata Mandala yang berarti suci. Konon dulu di Kabupaten Pemalang itu nggak ada situs-situs candi. Jadi semua terpusat di Desa Mendelem. Mandala Mendelem artinya suci. nanti untuk jelasnya kita akan melakukan mediumisasi melewati mediator yang sudah kita siapkan. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan. Assalamualaikum. Ini sama siapa ini? Ini yang masuk siapa? Dari atas sana, dari bukit. Kalau boleh tahu namanya siapa? Gak mau disebutin. Kenapa? Anda asli sini? Apanya lewat? Asli sini. Apakah Anda mengerti tentang Bukit Mendelem? Oh, Mas Christian barangkali mana? Anda udah dari sejak kapan di Bukit Mendelem? Udah lama. 6 minggu. Berapa tahun? Ribuan tahun. Jenengan ini bentuknya apa? Orang. Tempatnya di mana? Di atas, di Watu Payung itu. Terus dulunya Anda ke sini tuh bertujuan untuk apa? Betapa atau manggon? Ke tempat. Apakah Anda tahu itu kan di atas ada 2 makam ya? Itu makam siapa kalau boleh tahu? Petilasan. Bukan makam. Itu katanya makam dari Eyang Rakai Panaraban ya? Iya. Apakah Anda kenal? Dan yang satunya itu makam dari Skarmelati ya? Iya, Dewi Skarmelati. Dewi Skarmelati. Jenengan kenal enggak? Atau mungkin jenengan kurang paham dengan yang di atas? Cuma di Batu Payung ini. Kalau Anda dari Batu Payung, saya mau nanya, apakah itu benar di lokasi Batu Payung itu ada atau banyak orang yang meminta dalam arti pemujaan? Apa itu benar? Gimana? Maksiat.
Berarti cerita itu benar. Apakah memang ada yang memberi atau mengabulkan? Apa hanya tipuan jin? Apakah Anda ikut mengabulkan? Enggak. Mengganggu. Terus itu sosok apa yang mengabulkan ketika ada orang yang meminta di Batu Payung? Enggak ada. Konon di Batu Payung itu ada sesosok naga, betul enggak? Dia itu sebagai apa di situ? Mau menjaga gitu, ratunya atau mungkin pemimpinnya atau yang lainnya? Enggak. Ini sekali lagi saya nanya, dengan siapa ini? Masa enggak mau kenal? Laki-laki ini sosoknya ya? Eyang atau Mbah? Mbah. Ini kalau umpama menurut Simba ya Mbak ya, di sini kan sudah dibuat seperti wisata ya Mbak. Apakah dari bangsa jin atau bangsa Simba itu merasa senang atau enggak? Merusak. Merusak bagaimana? Waktu dilubangi. Emang dulunya itu seperti apa Mbak? Ini Mbak di sini Mbak. Bagus. Ya udah Mbah, terima kasih untuk informasinya. Nanti kita akan mencari informasi dari yang lain ya Mbah ya. Ini mau keluar sendiri Mbah. Ya, assalamualaikum. 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 Dengan siapa? Assalamualaikum. Dengan siapa Mbak ini Mbak? Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Sinten? Eyang Sandi. Eyang Sandi asalnya dari mana? Ya. Dari mana? Batu Payung. Dari Batu Payung. Jadi gini ya, kedatangan kami sini mau menanyakan sejarah Desa Mendelem. Jenengan tahu ya? Eyang udah ada di Desa Mendelem sejak berapa tahun ya? Misuwe. Udah lama ya. Jadi untuk di puncak Gunung Cimat atau Gunung Mendelem ini kan ada petilasan atau makam dari Rakai Panaraban sama istrinya Dewi Sekarmelati. Sebenarnya yang di atas itu makam atau petilasan? Makam. Jadi memang itu benar makam ya. Terus untuk konon katanya dulu tahun 60-an Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno itu pernah datang juga ke Gunung Cimat ini, Gunung Mendelem. Ini sih Mbah dari sebelah mana Mbah? Batu Payung. Ini Mbah saya lagi Mbah, saya mau nanya itu di Batu Payung itu kan katanya kan banyak ya, ada orang meminta-minta, itu benar atau enggak? Saya emang ada orang meminta begitu.
Rata-rata. Iya. Berarti banyak ya Mbak ya. Itu kalau boleh tahu, Senang. nah, itu kalau boleh tahu itu yang mengabulkan itu siapa Mbak? Langka. Mbak aja. Iya. Nah, dari Mbak sendiri itu pernah nggak mengabulkan atau gimana? Nggak pernah. Sosok si Mbak itu apa Mbak? Sosoknya? Sosok yang Sandi ini apa ya, nggak mau bilang. Itu biasanya orang yang ke Batu Payung itu untuk perihal apa Mbak ya, Mana sing jaro? minta Meminta apa itu pemujaan gitu. pesugihan kah? Iya. Oh, Selain itu pesugihan. Mbak apa Mbak? Selain itu apa? Mana sing jalo benda-benda itu? Meminta Pusaka. Iya. Mustika. Oh iya. Ini menyangkut benda itu. Apakah di sini memang banyak benda? Oh, Itu peninggalan atau gimana Mbak? Peninggalan dari luhur sing jaga pemalang. yang menjaga Yang Pemalang. menjaga Pemalang. Jadi emang pusat dari Pemalang itu sebenarnya ada di Gunung Cimat ini. Kalau sih Mbak tahu soal Gunung Mendalam itu kan, kalau saya itu ya tahu dari artikel, dari buku itu katanya itu di sini pernah ada kerajaan ya Mbak Iya. dulunya. Itu dari Mataram kuno Mbak? Benar? Bukan. Terus Mataram lama di Mataram kuno. Berarti sebelum ada penyebaran Islam di sini ya Mbak? Iya. Kabel. Untuk Eyang Sandi ini Hindu atau Muslim ya? Oh Hindu. Tapi untuk dengan adanya kegiatan di Batu Payung itu, pemujaan itu, Eyang tergabung nggak? Sing penting apik. Oh yang penting tergabung. Ya itu kalau pemujaan itu kan nggak bagus Mbak. Cari satu. Pemujaan yang itu yang meminta-minta Iya kowe. itu kan nggak boleh Mbak ya. Baik di agama Islam ataupun agama yang lain ya Mbak. Tergantung niate. Jadi semua itu berawal dari niat. Iya, niat hati. Itu Batu Payung itu alami membentuk seperti itu apa dulunya ada yang buat Mbak? Alami ya. Simbah di sini udah lama Mbak. Awal Simbah kesini itu awal Mbak meditasi atau gimana Mbak? Meditasi. Ya tambah, makasih ya Mbak ya atas informasinya Mbak ya. Assalamualaikum. Kalau sendiri Islam kan ya? Saiki kon melu. Boleh. Karena ini hasilnya sebanyak sendiri. Dengan ini dari mana? Dengan ular ini. Aku berubah. Dengan dari jenis siluman ya. Mriki. Jenengan kenapa masuk ke anak ini? Assalamualaikum. Jenengan silakan. Jenengan asli sini. Keraton. Keraton mana?
Jenengan dari keraton mana? Jenengan dari keraton mana? Dari keraton mana? Jenengan dari keraton mana? Jenengan dari keraton mana? Jenengan dari keraton mana? Bukan urusanmu. Kalau selama jenengan enggak mau mengasih informasi, keluar aja Mbak. Keluar Mbak. Jenengan keluar aja ya. Jenengan mau kemana? Jenengan sudah sama anak ini? Iya. Kenapa? Ibu. Itu siapa itu? Teman saya kenapa? Takut sama dia? Hah? Takut sama dia? Saya hanya disuruh. Suruh siapa? Suruh siapa? Udah keluar ya, keluar ya, keluar ya, keluar ya. Udah keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. Nyuwun sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Ini kali sinten Mbak? Yang ada penerapan ya? Ya, sebelumnya saya serombongan minta maaf kalau sudah mengganggu waktu Anda. Kedatangan kami ke sini, kami ingin silaturahmi. Yang kedua, nanti kita serombongan ingin belajar atau ingin tahu sejarah tentang Bukit Mendelem, Mbak. Nyuwun sewu nggih, Mbak. Jadi dari info yang saya dapat, konon Mendelem itu dulunya dijadikan sebagai pusat tempat beribadah di Kabupaten Pemalang gitu kan. Untuk mungkin dari Raden Rakyat Panaraban bisa menjelaskan bagaimana dulu mulai kenapa Desa Mendelem dijadikan pusat sebagai tempat peribadahan. Mungkin Ya, yang asal usul kenapa kok dinamakan Bukit Mendelem, terus Bukit Mendelem itu ada sejak tahun berapa atau abad berapa? iya di Sikoko. Pripun? Di Sikoko gimana? Istri jenengan di situ atau gimana? Yang memberi nama Bukit Mendelem itu di Sigogok.
itu. Ujung ruat bumi di Sigogok. Jadi dahulunya di Sigogok itu untuk tempat ruat bumi. Itu yang memimpin ruat itu siapa? Kalau boleh tahu, yang Eyang sendiri atau siapa? Jenengan berarti Dari Kuta. Desa Kuta itu ya, yang sekarang itu ya. Itu kalau boleh tahu, Eyang di sini itu sejak tahun berapa atau abad keberapa? Sekitar Abad keempat. Berarti Mataram kuno, Mbak. Ini asal usul nama Bukit Mendelem sama Mandala. Berarti asal usul dari Mandala. Dia menyelewengkan menjadi mendem. Mendem itu mabuk gitu, Mas. Mendem itu enggak, itu kayak sebangsa itu apa? Ngubur. Mendem itu apa gimana? Mendem itu mendem yang itu yang maksiat mengubur atau yang apa gimana? mabuk. Kenapa Mbah artinya, Mbah? kali sing maha kuasa Nggih. dan wiri. Mendem wirid kali mendem Jadi di Mendelem itu tempatnya orang yang ketika dia mewiridkan sesuatu atau mungkin kalau dalam Islam berzikir sampai benar-benar mabuk akan zikirnya gitu. Minimal 3 hari. Teman-teman itu tunggu wolong. Oh, ada teman datang ke sini juga. Harus ditunggu ulung ini kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai akan salam nggih, Mbah. Nggih rencang ini kok. Gimana? Gitu. Tokoh Buddha Dari Buddha. dan Hindu nggih? Berarti Eyang sendiri berarti dari agama apa, Mbak? Buddha. Oh. Apa Hindu? Terus ini kita mau nanya, itu kan di puncak ada 2 makam ya, Mbak ya? Itu makam Eyang, Mbak? Atau gimana itu? Kalau boleh tahu. Petilasan jenengan. Eyang kali sini niku, Mbak, setunggal ya, Mbak. Garwane panjenengan nggih. Niku sinten namine? Dewi Sekarang Dewi Lati. Sekar Melati. Niku garwane jenengan nggih. Istri jenengan niku nggih. Untuk semisal ada peziarah-peziarah itu, saran jenengan agar mereka itu mungkin lebih baik dalam berziarah, ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang yang suka berziarah Iya. di Bukit Mendelem ini atau Bukit Cimat ini? Oh, yang ketemu dengan panjenengan yang jenengan panggil itu biasanya Anda memanggilnya dalam bentuk apa? Mimpi kah atau mimpi? Jadi Anda diperintah untuk jadi orang yang berziarah itu, Anda perintah untuk datang ke Bukit Mendelem untuk berziarah. Untuk perihal yang menyelewengkan daripada ziarah itu, menurut Anda bagaimana? Bagaimana? Sebangsa? Bangsa apa? Oh, sama, bangsanya sama dengan jenengan. Itu apa kadang ada itu dari manusia itu
datang ke atas atau ke tempat jenengan di atas itu untuk memuja atau meminta yang enggak? Ada pesan buat mereka yang suka ke atas? Oh, enggak. Pripun? Yang kuat. Oh, itu haknya. Jadi apa kalau yang emang itu haknya dia diberikan, kalau yang bukan haknya nggak diberikan. Begitu. Itu kalau eyang sendiri tuh yang eyang itu berasal dari sini apa dari mana terus datang ke sini? Dari timur sebelah mana, daerah mana atau kerajaan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian untuk episode malam hari ini untuk pengungkapan sejarah dari Bukit Mendelem. Pesan dan kesimpulan untuk malam hari ini adalah Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat dan mempelajari serta mengambil pelajaran daripada sejarah masa lalunya. ya, baik, terima kasih untuk Mas Gustian dan teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam alam mistis Pemalang. When we count the sea.